Saya satu-satunya Indonesia yang bisa menempuh level Arnold Classic itu, Ustaz. Arnold Classic itu? Arnold Classic di event Amerika Arnold Classic itu saya bodybuilding Indonesia satu-satunya. Dulu sebelum saya memulai olahraga, belum mengerti olahraga, saya tuh pola hidupnya buruk. Terlalu buruknya sampai saya pernah mati suri karena alkohol. Wah, itu tuh belum cerita tuh, mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, jangan lupa nonton video yang setelah ini. Insya Allah kita sudah ngevlog bareng. Dan di vlog itu bagaimana saya diajari oleh beliau teknik efisien efektif ngangkat dumbbell, kemudian kardionya. Nah sekarang kita lebih banyak ngobrol tentang sisi pribadi beliau. Kita ingin lebih tahu di mana-mana orang sudah terkenal, mainnya udah level dunia, ya udah ngapain hijrah? Kalau hijrah nanti ekonominya jadi susah. Kalau hijrah nanti ditinggalkan fans. Nah, jadi saya ingin nanya nih Bang, sebenarnya untuk jadi bodybuilder atau katakanlah binaraga ya, itu memang keinginan antum atau gimana awalnya? Kok bisa memilih itu gitu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat fitnessku, dari pertanyaan Ustadz nih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih atas undangannya, atas ya rahmatnya Allah nih kita bisa bertemu ya. Sebelumnya terima kasih. Ya melanjutkan pertanyaan tadi, sebenarnya kenapa memilih bodybuilding ya? Ya ceritanya sih lumayan panjang tapi saya ambil singkat. Iya. Dulu sebelum saya memulai olahraga, belum mengerti olahraga, saya tuh pola hidupnya buruk. Nah, bahkan sampai buruk, terlalu buruknya sampai saya pernah mati suri karena alkohol. Wah itu tuh belum cerita tuh, mati suri. Jadi Gimana saya pikir sih mati suri karena saya 3 hari 2 malam tidak sadarkan diri. Ketika bangun pun saya dapat semacam ada dialog. Tapi 3 hari 2 malam nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi kan kalau ada yang tahu bisa dibangunin. Bisa dibangunin. Dulu tuh saya kan tinggal di mes. Oh. Nah, saya mabuk ini di menjelang weekend di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tutup, sehingga teman-teman pulang. Tinggallah saya di mes sendiri. Jadi saya mabuknya tuh istilahnya teparnya tuh di siang setelah di jam sholat zuhur. Kemudian ya kalau saya singkat menyampaikan sedikit, setelah minum itu badan saya langsung kayak ya Allah, dingin, pandangan kayak terasa kabur. Blank. Terasa mau blank, tapi saya masih usahakan udah mau tidur karena masih jam istirahat. Nah, lalu setelah itu di atas tempat baru mau rasanya pingin tidur, tapi tiba-tiba sadar tuh terbaring, debuk gitu tuh jatuh tuh sadar. Ya, semenjak itu udah blep. Dan ingat hari? Ingat hari Kamis siang. Nah, jadi saya singkat cerita, saya tersadar, disitulah saya sempat berdialog sama sosok cahaya. Lalu saya mengarah ke fitness. Nah, karena saya pikir apa nih yang membuat badan saya supaya sehat dan fit. Saya pola hidup yang buruk tadi itu. Ya, saya ke fitness. Kebetulan ada teman tetangga kerja yang memang badannya udah fit. Ngobrol-ngobrol diarahkanlah ke fitness. Jadi memang pentingnya teman atau lingkungan itu berpengaruh, Ustaz. Saya diajak ke fitness karena memang teman ini udah mulai fitness duluan. Nah, singkat cerita di dalam fitness itu saya melihat pada waktu itu prestasi Indonesia itu terpuruk. Ya, prestasi Indonesia terpuruk, satu. Yang kedua, rasanya kita nih bisa nih, punya potensi nih untuk memberikan prestasi ke Indonesia nih. Nah, pelan-pelan saya bangun. Akhirnya memang saya mulai body berat 45. Wah, saya aja yang segini udah 56. Wah, saya bayangin lebih kurus lagi. Lebih kecil, lebih kurus, lebih hancur lagi badan. Masya Allah. Mulai 1 tahun berjalan,
ternyata body udah mulai ready kompetisi. Oh. Nah teman-teman, oke, kamu udah siap nih sepertinya badan kamu nih ikut kompetisi, ikutlah kompetisi yang lingkupnya tuh kecil. Dari situlah saya merasa oh ini ada peluang saya untuk bisa memberikan prestasi ke Indonesia Merah Putih melalui olahraga ini. Oh. Jadi tujuan awalnya tuh untuk ingin berprestasi. Ya. Gitu. Jadi berawal dari apa yang bisa kita berikan ke Merah Putih. Ya. Nah, tapi bayangannya itu masih ke dunia pada Duniawi. waktu itu, duniawi. Gitu. Jadi teman-teman ya, dari pola hidup yang buruk, beliau tuh akhirnya kemudian Allah beri petunjuk agar kemudian berubah gitu. Berubah menjadi pola hidup yang baik, yang sehat, yang fit. Akhirnya jadi fitness. Ya. Bang, kemudian di bagian hijrahnya antum sekarang nih. Ya. Ujian apa kira-kira sepanjang masa lalu antum yang paling berat? Ya, ujian sih mengingat saya ini alhamdulillah sudah sampai ke level internasional prestasinya. Bahkan ya mohon maaf saya sampaikan sedikit, bukannya menyombongkan diri, tapi istilahnya itu pantas berbangga juga atas prestasi tersebut. Ya saya satu-satunya Indonesia yang bisa menempuh level Arnold Classic itu, Ustaz. Arnold Classic itu? Arnold Classic di event Amerika Arnold Classic itu saya bodybuilding Indonesia satu-satunya. Satu-satunya. Sampai detik ini belum pernah ada dan lagi. pasti antum yakin betul itu? Yakin betul dan alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah dan menjadi juara. Sampai sekarang ini belum ada lagi. Belum ada lagi. Indonesia. Indonesia belum ada lagi. Apa Arnold Classic itu? Arnold Classic itu event bodybuilding yang saat ini sudah organizer hampir 7-8 negara bahkan sudah merambah ke Asia sini. Oh. Ya, jadi sebuah organisasi bukan organisasi Pertandingan liga semacam kemasan kejuaraan yang digagas oleh Arnold Classic. Arnold Schwarzenegger. Oh, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Iya, dia buat itu. Dia buat roadshow-nya antar negara. Arnold, bayangin. Oh, jadi Arnold Classic itu ada hubungan dengan Arnold. Arnold Classic dirinya. itu ya, kebetulan Arnold Classic. Arnold suasana seger. Ya, suasana segar. Ya, kebetulan memang beliau sampai saat ini masih sehat. Seger. Ya, sehat, segar. Bayangin. Ya, nah jadi sebenarnya kalau mau bicara apa tantangan, apa godaannya, ya meninggalkan sebuah prestasi yang begitu besar. Tapi besar, nah disinilah Ustadz, saya alhamdulillah Allah tuh memberikan dua pandangan. Ya. Di satu sisi saya meninggalkan dunia yang besar, prestasi yang besar ini tapi sebatas di dunia. Ya. Di sisi lain ada teguran, ada bayangan bahwa ini sebesar apapun ini cuma di dunia. Nah, ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih mulia. Betul sekali. Ada yang lebih berkah. Akhirat itu. Akhirnya, ya setelah saya dikasih dua pilihan, saya memilih ke akhirat karena tujuan saya ke sana. Masya Allah. Nah sehingga ya di sini sementara Bang. Sementara. Besok kita wafat ya. Semua guru-guru kita udah pada wafat. Kita nggak tahu nih Ustadz, entah ya sepulang dari sini. Pulang dari sini. Kita nggak tahu detik kapan, detik di mana kita, cara kita meninggal pun bahkan kita nggak tahu. Nah jadi pandangan pikiran itulah yang masuk ke hati saya tuh. Ya udah, kamu harus memilih kemana tujuan akhirmu. Seperti saya memilih, cerita saya memilih ke Arnold Classic itu kan pro dan kontra juga Ustaz. Dimana sebenarnya saya pada waktu itu ada di naungan pengurus Indonesia. Kita sebut PAPSI pada waktu itu, mohon maaf kita sebut organisasi, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi pada saat saya melangkah ke sana, memilih ke Arnold Classic itu, di mana itu mengacu kepada international bodybuilding real gitu ya. Jadi kalau belum tanding di sana tuh rasanya belum real bodybuilding. Saya memutuskan untuk ya tantangannya ketika keluar dari PAPSI saya di cut hubungannya sama PAPSI ketika melangkah karena gini, Arnold Classic itu event profesional. Nah, sementara PAPSI ini event nasional. Nah, jadi pada waktu itu saya memilih ke internasional Arnold Classic tersebut sehingga dari nasional saya dicoret lah namanya, istilahnya seperti itu. Karena beliau lahannya bukan nasional lagi, internasional. Ya, nah jadi setelah saya memilih, yaitu pro dan kontra. Tapi saya ambil resiko, di mana saya harus menuju puncaknya. Saya harus memberikan ke diri saya ini menjadi sesuatu yang bisa membuktikan. Nah, alhamdulillah setelah saya memilih ke Arnold Classic di internasional ini,
ya memang resikonya saya kehilangan di nasional. Gitu. Jadi nama saya di PON dicoret, di SEA Games dicoret. Ya, saya waktu itu satu-satunya atlet Indonesia juga yang dikirim ke Pra-SEA Games menang. Indonesia Raya berkumandang. Biaya sendiri, persiapan badan sendiri sampai ke sini nothing. Nothing. Nggak ada penghargaan. Nggak ada penghargaan. Nah, itu yang kita sedih banget ya. Tapi buat saya tuh hidup ini tetap terus dan perlu berjuang. Gagal di satu proses, terus gali proses yang berikutnya. Terus yang penting di jalur atau di hal yang benar. Nah, jadi bicara apa yang tantangan, ya sudah pasti nama besar. Nama besar, ya. Tapi kembali lagi. Dan antum siap ya, memilih hijrah meninggalkan semuanya? Siap? Siap Ustadz. Karena saya merasa yang saya pilih ini insya Allah ridho. Allah ridho. Amin. Yang saya jalanin di jalan yang Allah meridhoi. Karena yang saya merasa gini, bodybuilding ini ya walaupun hati kita nih keinginan untuk membangun merah putih, berprestasi, membangun kesehatan, tapi ketika bicara bodybuilding ya aurat. Itu dia maksud Full saya aurat. itu. Full aurat. Mana maaf ya, Iya, Bang ya, celana dalam doang, pusar itu kan aurat semua, paha. Jadi nggak cuma di lingkup nasional, di lingkup antar klub. Iya, pasti. Ketika kita bertanding bodybuilding yang maaf kita cuma pakai celana dalam doang istilahnya tuh, ya dunia yang menonton kita. Nah, itu. Jadi bayangkan dosa yang nonton antum. Itu yang bagian dosanya, Bang. Itu yang saya bayangkan, Ustadz. Masya Allah, ini kalaupun saya hijrah, kalaupun saya memilih hijrah nih, Allah belum tentu mengampuni dosa yang telah saya perbuat. Allah ampuni, Bang. Tapi Allah ampuni, insyaallah. Karena di mana saya berpikir gini, Ustadz, yang memang akhirnya saya ada di jalan kematian, kita menuju ke akhirat. Ya pilihannya, ya udahlah, memanfaatkan sisa usia, sisa waktu ini untuk di jalan kebenaran, untuk di jalan yang Allah ridhoi. Gitu. Jadi saya udah nggak mikirin lagi ruginya yang saya dampak yang saya tinggalkan, saya semua serahin kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan jalan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan berapa dampak besarnya yang saya tinggalkan ini. Keyakinan beliau luar biasa ya. Ketika memilih Allah, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Intansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, tolong al-Islam, maka Allah langsung yang nolong. Bang, kalau Allah udah nolong, siapa yang bisa stop? Insya Allah. Kalau Allah sudah bisa nolong, kalau Allah yang nolong, siapa yang bisa ngentiin? Nggak ada bisa berhenti. Nggak ada yang bisa stop. Allah yang punya semua.